Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Trisnawati, NIM 2018-320048. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen bab 7 tentang Sistem Pusat Pertanggungjawaban Keuangan. Sistem pengendalian hasil keuangan memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama, pusat pertanggungjawaban keuangan, yang kedua, perencanaan dan sistem penganggaran, yang ketiga, kontrak intensif. Keunggulan sistem pengendalian hasil keuangan. Beberapa alasan yang bagus menjelaskan tentang ubiquitas sistem pengendalian hasil dalam organisasi. Pertama, tujuan keuangan merupakan tujuan terpenting dalam organisasi yang berorientasi laba, keuntungan, dan arus kas, memberikan return untuk investor, dan di antara pengukuran utama yang berasal dari luar digunakan untuk mengevaluasi keuntungan perusahaan. Kedua, pengukuran keuangan memberikan sebuah ringkasan pengukuran kinerja dengan menghitung semua efek dari seluruh inisiatif operasi pada berbagai tingkat yang memungkinkan berbagai pasar, produk atau jasa, atau aktivitas dalam satu atau beberapa pengukuran. Ketiga, banyak pengukuran keuangan sudah relatif tepat dan objektif. Tipe pusat pertanggungjawaban keuangan. Ada 4 tipe dasar dari pusat pertanggungjawaban keuangan, yaitu 1. Pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang dipegang oleh manajer yang bertanggung jawab baik untuk laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan line items yang dibuat untuk menghasilkan return akuntansi atau laba, dan investasi yang dibuat untuk menghasilkan return tersebut. 2. Pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab pada beberapa pengukuran laba yang berbeda antara pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang menghasilkan pendapatan tersebut. 3. Pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer memegang tanggung jawab akan menghasilkan pendapatan yang merupakan ukuran output keuangan. 4. Pusat biaya. Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab terhadap beberapa elemen biaya. Pembagian pusat biaya yaitu 1. Pusat standar biaya. Seperti departemen pabrikan, hubungan kasual antara input dan output adalah langsung sehingga keduanya mudah untuk dihitung. 2. Discretionary cost center atau seringkali disebut dengan managed cost center, seperti departemen penelitian dan pengembangan dan departemen administratif. Misalnya, personel, pembelian, akuntansi, dan real estate. Output yang dihasilkan sulit untuk dinilai secara moneter. Pembentukan pusat pertanggungjawaban keuangan. 4 pusat pertanggungjawaban keuangan dapat dibandingkan dalam suatu hierarki yang menggambarkan lebarnya. Pertanggungjawaban keuangan atau sejumlah item laporan keuangan di mana para manajer diharapkan dapat bertanggung jawab. Dalam praktik sesungguhnya, pusat pertanggungjawaban keuangan dapat disusun pada sebuah kolom yang hampir tanpa rangkaian kesatuan dari pusat biaya atau pendapatan ke pusat investasi. Pada tingkat yang luas, struktur pusat pertanggungjawaban keuangan perusahaan bertepatan dengan area kewenangan manajer. Area kewenangan manajer ditentukan oleh struktur organisasi dan kebijakan organisasi yang mendefinisikan hak dan kewajiban manajer untuk membuat keputusan-keputusan tertentu. Masalah harga transfer. Ketika pusat laba atau investasi seringkali menyediakan produk atau jasa kepada pusat laba atau investasi lainnya dalam perusahaan yang sama, maka terjadi mekanisme untuk menetapkan harga transfer. Harga transfer ini secara langsung mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh pusat laba, biaya yang dikeluarkan oleh pusat laba, dan konsekuensinya laba dari kedua entitas. Tujuan harga transfer. Yang pertama, menyediakan sinyal ekonomik yang layak sehingga mempengaruhi para manajer untuk membuat keputusan-keputusan ekonomik yang baik. Yang kedua, harga transfer dan pengukuran laba berikutnya seharusnya menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dari pusat laba dan para manajernya. Yang ketiga, harga transfer dapat ditetapkan untuk memindahkan laba dengan sengaja antara entitas perusahaan atau lokasi. Tujuan ini berhubungan dengan usaha meminimalkan pajak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.